Hai, Fendi di sini. Bagaimana teman-teman kabarnya? Pasti sehat semua ya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi tentang kisi-kisi atau gambaran tes psikotes dan tes keperawatan di program EPA ke-15 yang dilakukan secara online. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus administrasi di program EPA ke-15 tahun penempatan 2021-2022. Teman-teman bisa mengeceknya langsung di situs BP2MI ya, di mana ada 400 peserta yang lulus tes administrasi, 20 orang itu calon kandidat KAMOSI dan 380 orang itu calon kandidat care worker. Sebelumnya disclaimer ya, karena EPA 15 ini dilakukan secara online sama seperti EPA ke-14 tahun lalu, jadi saya akan memberikan gambarannya bagaimana tes psikotes dan tes keperawatan itu. Dan semoga juga di EPA 15 nanti sama apa yang seperti saya sampaikan. Yang pertama adalah tes psikotes. Tes psikotes sendiri waktunya adalah 3 jam ya teman-teman. Untuk jumlah pasti soalnya mohon maaf saya tidak tahu, walaupun saya dulu EPA 13 mengikuti, EPA 14 juga mengikuti. Saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya karena saya juga fokus untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, untuk di EPA 14 tahun lalu itu soal-soalnya itu lebih banyak mengeksplor diri kita, kepribadian kita, bagaimana pemikiran kita terhadap suatu masalah. Contohnya gini, misalnya jika Anda menghadapi masalah dengan orang tua, apa yang Anda lakukan? Misalnya yang pertama adalah masa bodoh, kemudian yang kedua adalah bertanya kepada orang yang lebih mengerti, yang ketiga adalah berdiskusi dengan orang lain. Nah, silakan dari 3 jawaban itu teman-teman nanti jawab sesuai dengan kepribadian teman-teman. Nah, untuk contoh soal seperti ini itu di EPA 13 itu dulu ada, namun di EPA ke-14 soal seperti ini itu tidak muncul. Nah, semoga nanti di EPA 15 juga tidak muncul ya. Nah, untuk contoh soal ini, gambar pohon dan gambar orang itu muncul. Jadi teman-teman harus latihan ya sebelum tes nanti. Teman-teman latihan menggambar pohon ya, digambar secara jelas ya, ada daunnya, ada rantingnya, ada batang besarnya, ada akarnya, dan ada keterangannya, misalnya pohon apa, pohon mangga atau pohon jambu. Nah, kemudian untuk gambar orang itu juga sama, teman-teman harus menggambar dengan jelas. Dari kepala ada rambut, telinga, mata, hidung, mulut, terus badannya pakai baju, terus tangan dan kaki. Itu untuk gambar orang ini banyak ya, Mas harus menggambar apa sih? Kalau saran saya itu sesuai dengan imajinasi teman-teman, sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kalau dulu itu saya menggambar teman saya ya, karena saya terinspirasi dari teman saya itu. Ada juga teman saya yang menggambar orang tuanya, juga boleh, tidak apa-apa. Tuh, yang penting dalam memberikan deskripsi tentang gambar tersebut, teman-teman harus jelas. Karena nanti teman-teman harus memberikan keterangan dari gambar orang itu, misalnya nama, umurnya, terus pekerjaannya apa, kemudian 3 sifat negatifnya, 3 sifat positifnya. Nah, bagaimana teman-teman saat nanti tes itu bisa lancar? Jadi sebisa mungkin dari sekarang sebelum hari H itu teman-teman sudah latihan. Misalnya latihan menggambar pohon, dari daunnya, rantingnya, batangnya, akarnya, itu harus teman-teman gambar dengan jelas. Kemudian gambar orang juga, mungkin teman-teman yang belum pernah menggambar atau kesulitan menggambar bisa melihat contoh di teman-teman bisa cari di Google contoh
menggambar orang, sketsa orang, itu nanti teman-teman coba gambar aja pelan-pelan itu sampai benar-benar jelas. Nah terus nanti teman-teman juga kasih gambaran, misalnya namanya ini A, umurnya 40 tahun, terus pekerjaannya guru atau dokter atau perawat, terus 3 sifat negatifnya apa, 3 sifat positifnya apa. Silakan teman-teman nanti dari sekarang. Jadi nanti saat tes itu nanti teman-teman sudah siap dan juga bisa menghemat waktu. Yang kedua adalah tes keperawatan. Untuk tes keperawatan sendiri baik Kang Osi maupun care worker itu sama ya teman-teman, waktunya 3 jam, terdiri dari 180 soal. Nah pasti bingung ya, soalnya seperti apa sih mas? Kalau soalnya itu sama seperti UKOM yang teman-teman kerjakan pada waktu lulus keperawatan dulu. Nah untuk Kang Osi dan care worker itu ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau di Kang Osi, kebetulan saya adalah Kang Osi ya. Kalau di Kang Osi itu lebih banyak ke soal-soal keperawatan dan lebih dominan ke ini ya, lansia ya, soal-soal tentang lansia. Kalau seingat saya itu dulu ada ini rumus tetesan infus itu keluar, terus rumus ini apa, luka bakar itu juga keluar, dan masih banyak yang lain. Nah untuk care worker itu keperawatan juga ada. Nah malah dulu itu teman saya yang care worker pernah cerita itu malah ada soal-soal tentang ini apa, obat-obat herbal. Nah itu jadi saya juga kaget ada soal seperti itu ya itu. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman nanti latihan aja sama contoh-contoh soal UKOM. Dulu saya juga seperti itu, belajar dari contoh-contoh soal UKOM dari adik tingkat malah. Dan saya tidak menyarankan untuk membaca banyak buku gitu ya, yang menurut saya tidak efisien dan membuat kepala pusing. Jadi ya itu tadi, belajar dari contoh-contoh soal UKOM. Nah kalau tadi saya mengatakan di contoh soal care worker itu kan ada soal tentang obat-obat herbal. Namun saya yakin teman-teman dapat menjawab secara logis. Mudah kok, saya yakin teman-teman bisa. Nah kesimpulannya gini teman-teman, pada saat mengerjakan tes psikotes maupun tes keperawatan, usahakan semua pertanyaan itu teman-teman jawab, jangan sampai ada yang kosong, karena sangat bahaya sekali ya. Usahakan semua teman-teman isi. Terus teman-teman juga harus memperhatikan waktu yang berjalan. Misalnya tes keperawatan ya, untuk 1 menit itu kan 1 soal. Jangan sampai melebihi ya lebih dari 1 menit atau 2 menit. Nanti teman-teman akan kerepotan sendiri pada akhir-akhir waktu tes itu. Jadi misalnya waktunya tinggal 30 menit, nah, teman-teman masih ada 50 soal yang belum dikerjakan. Nah pokoknya kalau misalnya ada soal yang sulit dan teman-teman sama sekali nggak tahu jawabannya, ya udah jawab aja gitu. Misalnya A ya udah klik A, nanti lanjut ke soal yang lain itu. Terus untuk soal psikotes juga sama, teman-teman jangan berlama-lama di 1 soal. Ya udah 1 soal itu sesuai dengan kepribadian teman-teman, udah jawab aja, langsung lanjut ke soal yang lain. Jujur saya dulu itu kayak tes psikotes, tes keperawatan itu saya juga nggak belajar, cuma lihat-lihat aja sih, cuma lihat-lihat aja, oh gimana tes soalnya seperti ini, nggak begitu benar-benar mendalami gitu. Karena saya dulu pernah di EPA 13 ya seperti itu, sama di EPA 14. Yang penting teman-teman yakin, tenangkan diri, semua soal teman-teman kerjakan, semua soal teman-teman isi, entah itu benar atau enggak. Saya juga dulu enggak tahu ya itu jawaban benar atau enggak, tapi alhamdulillah juga lulus gitu. Yang penting teman-teman banyak-banyak berdoa, menyiapkan diri, tenang, relax. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Semoga nanti teman-teman di hari H sudah siap semua ya. Tetap semangat, yakin pasti bisa dan bisa lulus. Amin. Mohon maaf apabila ada narasi ataupun visual yang saya sampaikan ada kekeliruan maupun kesalahan. Silahkan like dan share ke teman-teman yang lain apabila membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Ya, mata.